Nah itu tuh ada sosok hitam tinggi di depan pintu, di depan pintu. Nah, posisi temen gue ngeliat arah ke belakang gitu ya, ke depan, sedangkan gue udah masuk dalam. Terus temen gue bilang, itu apaan, sambil nangis dia ngomong gini kayak gitu. Kalau gue berdua doang sama temen gue, kenapa? Terus temen gue juga kaget kan, dia berdua itu cewek berdua, nah gue sendiri cowok. Kayak orang nangis, lu kenapa itu gue nengok dong, itu gue merinding langsung gue karena kejadian itu dia yang pernah kesurupan dia yang kesurupan yang kedua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruko TV. Ya, langsung aja di sini kita bertiga ingin menceritakan tentang komis Kongko mistis. Langsung aja Bang Adul yang punya cerita katanya kan yang di tempat kerjanya gitu ya. Langsung aja Bang diceritain kayak gimana kronologinya. Jadi waktu itu gua kerja di salah satu mall ya di daerah Bekasi. Dan waktu itu gue lagi shift pagi ya, kebetulan waktu itu gue lagi pada briefing sama kawan-kawan yang lain. Dan ada satu temen gue tuh. Kejadian tahun berapa? Kejadiannya waktu itu tahun 2018. Sebelum COVID dah. Sebelum COVID. Nah jadi waktu itu gue shift 1, gue itu lagi pada briefing tuh ceritanya ya kan. Sebelum biasanya kalau belum kerja kan pasti ada briefing dulu kan. Nah waktu itu gue briefing dulu selama 15 menit kurang lebihnya. Ada satu temen gue tuh, nah si A lah pokoknya. Nah dia itu nggak fokus sama apa yang di briefingin atasan ya kan. Akhirnya dia itu nggak lama itu dia jatuh tuh kayak orang pingsan. Tiba-tiba jatuh. Kita pada panik dong, pada kenapa itu. Akhirnya dia dibawa tuh sama security, dibawa ke dalam kan. Selang berapa menit itu suara teriakan perempuan. Ya kalau bisa dibilang tuh kuntilanak ya katanya. Iya kayak gitu. Akhirnya dia teriak-teriak kayak orang nangis juga. Dan di situ emang ada posisi cowok, cuman gue bertiga. Akhirnya disuruh gue buat bantuin buat keluarin. Iya, gue nggak bisa apa-apa sih ya, menurut gue sih keyakinan aja sih kita ya. Akhirnya gue coba bantu, gue bacain apa yang gue bisa. Akhirnya dengan niat ya kita mau bantu kan. Akhirnya tuh gue sempet gue iniin tanganin. Nah dia pura-pura tuh, jadi kan kayak teriak-teriak kayak suara putih gimana sih ya kan, suara tawa terus nangis. Sedangkan di ruangan itu cuma gue berdua, yang lainnya masih pada di depan gitu. Akhirnya gue bantuin tuh, nanganin tuh si temen gue. Udah gue giniin kan, udah gue usap tuh, gue udah baca-baca. Terus habis itu biasanya gue usap tuh gitu ya. Gue niat-niat yang lain aja kayak gitu. Sama kan. Iya. Akhirnya gue giniin tuh, gue usap tuh. Abis itu tuh dia kayak orang kayak di prank gitu gue. Serius itu kayak di prank. Jadi tuh matanya tuh kayak gini nih, jadi matanya itu sedikit turun, cuman dia ngelirik ke bawah. Terus security yang jadi ada bertiga tuh sama security-nya. Terus security gue bilang udah keluar. Akhirnya gue sama atasan gue bilang sama atasan gue, ini kayaknya belum keluar, ini masih di dalam. Terus dia bilang, ini serius? Iya. Akhirnya dipakein minyak kayu putih tuh buat dibangunin, tempelin di hidung. Gua lama teriak lagi, suara kuntilanak lagi, kayak orang ketawa sambil nangis gitu ya kan. Gua sempet itu langsung kaget tuh, spontan gua keluar. Jadi security gua tinggal, gua buat nanggitin security lagi, buat minta tolong buat dipegangin. Kenapa itu katanya kesurupan lagi. Lalu teman-teman gua yang pada briefing itu masuk semua tuh. Jadi briefing? Udah briefing 15 menit. Karena udah kayak gitu kan parno ya. Ada pada masuk tuh. Nggak lama gue tanganin lagi, minta dipegangin aja biar takutnya ya namanya setan iseng lagi ya. Takut berontak. Akhirnya dipegangin tuh sama security-nya.
Dan pas gue mau tanganin yang kedua, posisi tuh hening, sepi, karena gue baca tuh apa yang gue tahu, apa yang gue bisa gue baca. Terus dia ngomong tiba-tiba gini sambil kayak teriak, diam, panas, berisik. Posisi itu lagi hening, nggak ada yang ngomong apa-apa, dan sedangkan gue begini. Terus gue jadi kan karena dia ngomong berisik, panas, gue dalam hati baca, gue belum kelar nih baca, ya kan apa yang gue baca, karena dia ngomong dari awal lagi. Terus kalau dia ngomong, gue baca dari awal lagi, doanya dari awal lagi. Akhirnya, terus dia ini pas gue melek matanya, dia arahnya ngejuling ke arah gue. Jadi gue di atas palanya dia. Jadi dia ngejuling di atas kayak gitu, arah ke gue. Spontan, gue langsung giniin aja, gue bacain. Iya langsung, gue gituin kan. Nggak lama sih langsung spontan. Gue dalam hati juga, kok dia langsung gini ya kan? Gue nggak ngerti tuh kan. Apa ngeprank aja, apa ngeprank lagi ya kan? Iya, buat takut. Sampai ada yang bilang gini, ini beneran udah apa? Kayak tadi ada dia gitu. Terus gue bilang, insya Allah sih udah, coba bangunin aja. Gak lama dibangunin tuh temen gue sama teman-teman gue yang lain. Bangun. Terus gak lama dibangun tuh, dia malah bingung. Aku kenapa katanya? Kebetulan tuh yang serupannya itu cewek. Dia bilang aku kenapa? Ya gue mau diem aja tuh. Udah malas lah gitu ya kan, udah kayak ya capek juga sebenarnya sih kayak gitu. Akhirnya dibilang teman-teman gue yang lain, lalu niat apaan digituin. Terus gue baru ngomong tuh, ya, emang kenapa, niat apa? Nggak tahu kak katanya. Aku ngelihat sosok perempuan di belakang. Kebetulan gue waktu itu kerjanya di suatu permainan gitu di mall. Aku ngeliat seseorang ada di belakang mesin waktu itu. Dia sambil ngawe-ngawe gini, kayak ngajak main. Cuman akhirnya dia karena diikutin kan, jadi kayak nyatin aja gitu kan. Habis itu baru gak lama jatuh tuh. Iya, jatuh. Akhirnya dia nggak sadar lah itu dia ngapa-ngapa tuh nggak sadar dia lah. Akhirnya ya udah di situ dia udah diem aja, dan itu udah kejadian mistis juga banyak. Akhirnya ada yang gue nanya tuh sama orang temen gue yang ngerti, katanya ada sosok perempuan, anak kecil ada, sama sosok nenek itu banyak. Iya, ada dua di situ. Akhirnya gue tanya sama atasan gue. Nah, atasan gue bilang katanya dulu pernah ada supervisor di sini, dan dia bisa ngeliat gitu. Ternyata yang omongan yang gue kasih tahu itu ternyata benar. Di situ ada sosok nenek juga, ada sosok nenek sama cucunya katanya mah gitu. Jadi suka ngeganggu, kadang suka ngeganggu. Ada nampakin gitu. Tapi pernah itu bang lu kalau lagi kerja gitu ya dijahilin gitu sama sosok itu? Kalau untuk dijahilin sih gua pribadi paling kayak perasaan aja sih ya. Lebih kalau nampakin sih gua nggak pernah alhamdulillah sih nggak pernah. Tapi kalau untuk kayak dijahilin mungkin sedikit pernah sih, kayak perasaan aja sih. Kayak waktu itu gua lagi, biasanya kalau baru masuk kerja tuh biasanya kita suka bersih dulu nih untuk persiapan ya kan. Era waktu itu gue lagi bersih sama teman-teman gue yang lain. Nggak lama itu kayak ada sosok kecil hitam, jadi kayak lari gitu di belakang. Gue lagi bersih tengok apaan tuh, ternyata temen gue ada yang lihat juga. Lu ngeliat katanya? Iya, apaan ya? Nggak tahu. Gue kira lu lagi lari bawa tempat apa gitu, plastik warna hitam. Enggak, katanya gue lagi nyapu, langsung gue ngeliat apaan ya. Akhirnya dari situ gue dengerin musik aja tuh yang kenceng di mall itu ya kan. Akhirnya gue dengerin musik ya, nggak parno gue, ya udah biasa aja sambil nyapu kayak gitu. Nah itu bang, apa sih namanya, kejadian kesurupan itu berulang kembali atau cuma itu aja gitu? Jadi nggak tahu ya, itu jadi kayak runtun gitu. Jadi selang beberapa minggu atau beberapa saat itu ada kejadian juga temen gue. Jadi waktu itu di tempat kejadian gue kan ada sekitar 5 titik gitu ya kan lokasi di satu mall itu. Nah itu titik yang paling bawah di mall itu, di ground lah itu yang paling bawah. Temen gue tuh tiba-tiba pingsan, akhirnya dibawa sama security mall ke atas. Nah posisi karena gue udah pernah nanganin yang pertama, akhirnya kayak dipercayain buat nanganin yang kedua. Dalam hati gue, ini gue kerja nih kayak paranormal aja nih, kayak dukun. Kata gue nggak mau tolongin, kasihan kan. Kata gue di situ kan ada ustadznya juga, pikiran gue ngapain harus ikut gue. Kata istri gue,
udah harus kasihan katanya nggak dibantuin. Posisi gue punya enak badan, gue terasa nggak percaya diri waktu itu. Kalau kan harus kayak gitu menurut gue sih ya keyakinan aja, lu yakin bisa ngeluarin bisa. Karena tetep gue dipanggilin buat kesana. Kami emang udah pasan gue gak enak nih, disuruh dipanggilin buat ke lokasi itu teman gue. Ternyata dia kesurupan lagi. Itu selang berapa minggu dah. Kalau apa sih namanya, kalau kemarin kan sosok perempuan mungkin ya. Nah kalau lu yang ngerasain buat netralisir itu bang, Yang kedua Yang kedua sosoknya jadi itu gimana? dia itu pas dia kesurupan itu pas jatuh, maksudnya ya pas jatuh itu dia langsung dari ke atas. Nah posisi gue ngeliat itu dia lagi kayak orang kesakitan atau kayak gimana ya, jadi kayak orang dia tangannya mau begini nih, tangannya yang kram sampai tiduran. Ya terus Nah, terus dia bilang kayak suara. Nah, matanya itu udah ngelirik ke atas. Posisinya pas gue jadi iseng kan waktu itu ya, iseng akhirnya gue minta tolongin sama teman gue cowok tuh ada dua buat jaga di samping gue. pegangin. Iya, buat nemenin lah bahasa saya. Kalau apa-apa lu bisa pegangin. Posisi kan gue masih merem kalau gue ngedoain kan. Akhirnya gue nggak tolongin, kasihan. Akhirnya gue minta tolong sama temen gue berdua, gue di samping. Gue baru merem, baru baca sedikit gitu ya kan, baru baca sedikit. Itu temen gue lah, itu yang dua orang itu pas gue kaget dong, gue melek, temen gue nggak ada dua orang, langsung ke belakang. Gue nanya sama temen gue, lu ngapa? Takut katanya. Ih lu udah jadi celana anjir, takut sih temen gue. Nggak mau dia. Akhirnya gue minta sama security buat pegang, buat temenin gue di samping. Iya. Terus Akhirnya baru di Haris katanya, udah gue baca ternyata kayak gitu lagi. Terus dia kayak orang ngorok itu mukanya merah, tangannya putih biasa normal, tapi mukanya yang merah gitu kan. Gue ngerasa kayak orang nih kayak kesakitan mungkin menurut gue sih. Untuk sosoknya sih gue kurang tahu ya, sepertinya sih nggak jauh dah beda dari yang itu juga kayak gitu. nah itu kan yang kedua kalinya tuh bang tuh. Apa ada yang terjadi lagi, atau kan kata lu tadi beruntun kan, kayak beruntun gitu, apa terjadi lagi atau cuma nampakin atau ngejailin doang? Kalau yang ada satu lagi tuh itu dia cuma nampakin cuman nggak sampai masuk kesurupannya itu. Jadi waktu itu juga di lokasi yang kan gue bilang ada 5 titik. Nah yang kejadian itu di titik 1, yang kedua, yang ini titik yang 3 nih tempat gua itu. di tempat lu gawe. Tempat gua di titik tempat gua. Nah itu waktu itu pagi-pagi, jadi dia tuh pas baru masuk bareng sama gua bertiga, gua sama teman gua berdua. Nah dia itu baru masuk, jadi posisinya kan kalau masih baru masuk gelap ya kan. Iya. Akhirnya gua nyalain lampu dulu tuh, pas itu lampu nyala. Nah itu tuh ada sosok hitam tinggi di depan pintu. Nah, posisi temen gue ngeliat arah ke belakang gitu ya, ke depan, sedangkan gue udah masuk dalam. Terus temen gue bilang, itu apaan? Sambil nangis dia ngomong gini kayak gitu. Lah gue berdua doang sama temen gue, kenapa? Terus temen gue juga kaget kan, dia berdua itu cewek berdua, nah gue sendiri cowok. Kayak orang nangis, lu kenapa itu gue nengok dong, itu gue posisi merinding langsung gue sebenarnya, karena kejadian itu dia yang pernah kesurupan dia yang kesurupan yang kedua itu. Kenapa itu ada orang kaparis tinggi, nangis kan dia. Gue tarik aja keluar, buat takutan tadi kesurupan repot ya kan. Kata lama itu repotin gue lagi nih kata gue. Akhirnya gue masukin gue tarik keluar, teman gue yang cewek udah lari paling depan. Cuman dia nggak berani jauh. Kalau dia berani jauh takutnya ada setan nampakin di depan. Balik lagi. Iya, pikiran dia mungkin kayak seperti itu kali ya. Kan dia lari, gue jalan dia lari, kita berhenti lagi. Mungkin gue deket tuh dia lari lagi kayak gitu. Akhirnya gue cerita, pas dia disadaran, dia cerita sama gue, katanya sosok tinggi gede, hitam, matanya nyala. Nah, sebelum niat itu, jadi dia udah melihat sosok perempuan rambut panjang. Iya. Di dekat mesin kursi pijat tuh waktu itu. Iya. Nah dia di situ katanya lah, di belakang bangku itu dia melihat sosok putih rambut panjang, cuma dicuekin sama dia. Dia masuk ke dalam, ternyata dari bilik tembok itu keluar dekat pintu, dia digini terus dia ngeliat apaan itu, nyatin aja katanya. Menjak pas gua bilang kenapa, nah cetan itu gua balik lagi pergi.
kenapa dia balik lagi live. Nah gue digantiin dong, satu temen gue bilang jangan dia, ganti aja. Ternyata kasir gue yang teman gue yang ganti dia ternyata melihat sosok putih rambutnya panjang ada di trailer di TV biasanya juga ini kan trailer TV gue. Katanya di situ ada rambut panjang. Harus itu ada panjang di TV. Nah itu posisinya TV nyala itu bang apa mati? TV nyala. Jadi di tempat kerjaan gue itu ada kayak semacam video. Oh iya. Pakai papan iklan promo ya? gitu ya. Nah di situ jadi kayak bikin video itu. Di situ dia melihat sosok rambut panjang warna putih lagi gitu berdiri. Ya. Lagi nutupin mukanya. Pas gue perhatiin sampai terakhir tuh nggak ada tuh apa TV sampai dia bilang serius lu. Iya gue serius katanya lihat. Langsung pada merinding tuh kan gue pada era posisi masih pagi kan belum ada customer. Jadi gue bingung nih mau ke dalam. Gue iseng ya kan nggak lama. Jadi tuh tempat kerjaan gue itu ada kayak apa sih sound gitu ya kan, ada musiknya. Biasa kan permainan kan bisa ada musiknya. Spontan aja itu jam 11 siang itu mati soundnya. Terus kata temen gue kok mati, udah nggak usah aneh-aneh pikir gue. Ya udah ya cek ke dalam, gua aja. Aku iseng juga ternyata ya. Akhirnya gue ditemenin sama temen gue. Ternyata temen gue mau ngambil air tuh di dalam. Pas gue masuk ke dalam posisi tip kayak buat ini kan lagu. Nah temen gue lagi ngambil air dispenser. Posisinya udah diinin dong, udah ditekin dia tinggal nunggu doang. Pas gua megang HP itu, gua ngalin musik. Ternyata DVD itu kan ada kasetnya ya, DVD-nya. Keluar mentok tangan gua, simpet. Nah temen gue yang lagi ngambil air dispenser. Lihat juga dia. Kok dalam remote-nya itu lagi terbalik. Terbalik. Enggak dipegang. Gua lagi main handphone. Mentok dong. Jak, dalam hati gua. Lah, siapa yang main remote ini? Nah temen gue langsung begini spontan megangin gue. Takut lari. Gue lari. Nah kalau gue pikir ini kalau gue lari dispenser nguncur terus dong ya. Gue nanya sama temen gue, lu udah langsung gue kabur. Aja ngomong udah, gue tetap ditarik biar larinya gue nggak terlalu Lah itu DVD-nya? DVD gue tinggal. Kalau orang udah posisi udah iseng udah serem gitu ya kan, tambah kejadian yang teman gue pagi-paginya sosok kayak gituan, ditambah temen gue pas udah ganti temen gue ngeliat juga di TV. Dan gue juga ngerasain juga tiba-tiba DVD mentok tangan gue spontan ya kan, yang nggak mungkin banget gitu. Apa remote terbalik, handphone tiba-tiba DVD keluar sendiri. Cak, gue langsung pada diem dong ya kan. Ambil situ gue kayak wah horor nih. Pas balik itu gue masuk pagi, jadi pas closing malam temen gue. Jadi gue nggak yang closing, kalau yang closing ini gue tinggal, gue udah amat kan. Kayak gitu jadinya. Nah itu bang, apa lu kagak tanyain ke pekerja yang senior gitu, misalkan kayak itu kenapa terjadinya, kayak misalkan sosok itu meninggalnya kenapa atau apa penunggu situ gitu. Jadi emang dulu sebelum mall itu dibangun sih ada sejarahnya yang nggak tahu itu. Sebelum mall itu dibangun ada salah satu pohon besar di situ. Di situ katanya nggak, itu dulu bekas rawa-rawa. Dari satu pohon besar katanya yang nggak bisa dirubuhin, katanya memakai alat berat itu nggak bisa katanya. Akhirnya mungkin sama orang yang bisa, yang mungkin ustadz atau apa, akhirnya katanya di situ baru bisa dirubuhin, maksudnya baru bisa ditebang tuh ceritanya. Dan untuk kejadian mall itu emang termasuk ya lumayan gitu, namanya setiap gedung, setiap tempat pasti ada gitu ya kan. Kayak gitu. Jadi kayak gitu bang cerita lo. Ya serem juga sih Tan ya. Kalau menurut gue ya maksudnya apa sih namanya ya, sampai terjadi terulang kembali gitu, kesurupannya sampai 3 kali gitu. Udah gitu ngeliat bukan cuma satu orang doang ya. Ada 2 orang. Hampir di kerjaan gue tuh hampir banyak. Bahkan customer aja anak kecil itu suka ngeliat itu sosok nenek itu. Jadi lewat di salah satu permainan di pojok, dia lewat nenek sama anak kecil itu ikutin. Kata orang tuanya, mau kemana katanya, mau kemana? Kata si anak kecil itu ada orang dia bilang, nggak ada, sini gitu. Gue benerin gitu, sini katanya nggak ada. Lah di situ emang posisi gue menjaga gitu ya, orang lari siapa, larian aja dia seneng banget gitu diajak sama orang. Karena dia nggak ada. Assalamualaikum lari, gue udah nyantai lagi. Kadang suka ada yang kayak gitu, ada yang suka lari, ada orang padahal nggak ada. Jadi kayak suka pemain anak kecil ya kan, bisa melihat kayak gitu.
Mungkin kalau yang nenek kan dulu, yang nenek ada sama cucunya lah ya. Mungkin dia itu ininya tuh ngisengnya buat yang anak kecil mungkin kali ya. buat teman kali Iya, main-main. kemungkinan sih. Kalau umur beda jauh ya. Nggak tahu sih kalau umur lain. Ya namanya setan gitu loh, walaupun dia anak kecil juga kan umurnya tua. Bisa jadi pasti. Kayak aku alhamdulillah kecil tua gede pusat ya. Oke, jadi kayak gitu, guys. Ceritanya ya, untuk kalian yang ingin nge-share atau membagikan cerita-cerita horor atau cerita seru, langsung aja kirim di DM atau apa tuh email. Ntar linknya ditaruhin di deskripsi ya, langsung aja. Jangan lupa share, Subscribe. Like and comment. Ya, cukup sekian dari cerita Komis Kongko Misi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.